Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Nurfitria, mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini saya buat guna memenuhi tugas minggu kedua PPL Mandiri Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan bertemakan manajemen perpustakaan sekolah. Nah, sebelum kita membahas tentang manajemen perpustakaan sekolah, kita perlu mengetahui beberapa hal. Yang pertama yakni definisi perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah sarana penunjang pendidikan di sekolah yang berupa kumpulan bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan buku. Kumpulan bahan pustaka tersebut diorganisasi secara sistematis dalam satu ruang sehingga dapat membantu murid-murid dan para guru dalam proses pembelajaran. Sehingga perpustakaan turut serta dalam mensukseskan pencapaian tujuan lembaga pendidikan yang menaunginya. Nah, yang selanjutnya, tujuan dan fungsi perpustakaan. Menurut Lhasa, tujuan perpustakaan adalah yang pertama, menumbuh kembangkan minat baca dan tulis guru dan siswa. Yang kedua, menumbuhkan dan mendorong literasi informasi. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan kecerdasan, baik intelektual, emosional, maupun spiritual. Yang keempat, mendukung terrealisirnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, menyediakan sumber belajar. Nah, yang selanjutnya, fungsi perpustakaan. Fungsi yang pertama ada fungsi edukatif. Fungsi edukatif bermakna bahwa perpustakaan sekolah diharapkan dapat membiasakan peserta didik belajar secara mandiri tanpa bimbingan guru, baik secara individual maupun kelompok. Keberadaan perpustakaan sekolah ini diharapkan juga dapat meningkatkan minat membaca peserta didik. Yang selanjutnya, yakni nomor 2, ada fungsi informatif. Fungsi informatif ini sangat berhubungan erat dengan mengupayakan penyediaan koleksi perpustakaan yang bersifat memberi tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan para siswa dan guru untuk memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh peserta didik maupun guru. Yang selanjutnya, fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi ini, perpustakaan berfungsi sebagai sarana yang menyediakan bahan-bahan pustaka yang mengandung unsur hiburan yang sehat. Dengan tersedianya bahan-bahan bacaan yang bersifat rekreatif, diharapkan timbul ide-ide baru yang sangat bermanfaat bagi pengembangan daya kreasi para pemakai perpustakaan sekolah. Yang keempat, ada fungsi riset atau penelitian. Maksud dari fungsi ini adalah koleksi perpustakaan sekolah bisa dijadikan bahan untuk membantu dilakukannya kegiatan penelitian sederhana. Segala jenis informasi tentang pendidikan setingkat sekolah yang bersangkutan sebaiknya disimpan di perpustakaan ini. Yang kelima, ada fungsi tanggung jawab administratif. Fungsi ini termasuk penerapan sanksi terhadap siswa yang terlambat mengembalikan buku. Begitu pula bagi yang meminjam dan menghilangkannya. Semua ini, selain untuk melatih dan mendidik siswa untuk bertanggung jawab, juga untuk melatih membiasakan mereka bersikap dan bertindak secara administratif. Nah, itu tadi adalah definisi, tujuan, dan fungsi dari perpustakaan sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen perpustakaan. Dalam manajemen perpustakaan, kita akan membahas 4 aspek. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia perpustakaan sekolah. Yang kedua, manajemen sarana dan prasarana perpustakaan sekolah. Yang ketiga, manajemen koleksi perpustakaan sekolah. Dan yang keempat, ada manajemen pelayanan perpustakaan sekolah. Nah, untuk pembahasan yang pertama ada manajemen SDM perpustakaan sekolah,
Mari kita bahas bersama-sama. Sumber daya manusia perpustakaan sekolah adalah orang yang memiliki wewenang maupun yang bertugas dalam mengelola perpustakaan. Sumber daya manusia ini biasanya terdiri atas guru, pustakawan, dan karyawan yang bertugas melaksanakan kegiatan perpustakaan, seperti pengadaan, pencatatan, klasifikasi, katalogisasi, penjajaran, pengawetan, dan pemberdayaan perpustakaan. Nah, dalam manajemen SDM perpustakaan ini, kita akan membahas yang pertama, peranan dan tanggung jawab SDM perpustakaan. Yang kedua, yakni pembinaan dan pengembangan kompetensi petugas pustakawan. Nah, untuk pembahasan yang pertama, yakni peran dan tanggung jawab SDM perpustakaan, yang pertama ada pustakawan. Sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi akademik yang dimiliki, seorang pustakawan memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, melaksanakan pengadaan. Yang kedua, melaksanakan pengolahan bahan pustaka. Yang ketiga, memberdayakan bahan informasi. Nah, untuk yang selanjutnya ada guru pustakawan. Guru pustakawan adalah guru sekolah yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan di bidang perpustakaan, idealnya minimal berbobot 30 SKS. Jadi, selain mengajar, guru tersebut juga memiliki tugas di perpustakaan sekolah. Yang selanjutnya ada tenaga administrasi. Tenaga administrasi yang dimaksudkan di sini adalah tenaga administrasi yang bertugas di perpustakaan sekolah. Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan administrasi perpustakaan dan membantu pelaksanaan tugas-tugas kepustakawanan. Misalnya, mengurus surat menyurat, memasang label buku, membantu entry data, melaksanakan pembuatan laporan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, pembinaan dan pengembangan kompetensi petugas pustakawan. Nah, pembinaan apa saja? Yang pertama ada pembinaan kemampuan petugas, dan yang kedua ada pembinaan moral kerja petugas. Pembinaan petugas perpustakaan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan moral kerja petugas perpustakaan sekolah. Nah, pembahasan yang selanjutnya dalam manajemen perpustakaan sekolah ada manajemen sarana dan prasarana perpustakaan sekolah. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Sarana dan prasarana perpustakaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sarana berarti segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, sarana lebih tertuju pada alat-alat yang dibutuhkan langsung dalam aktivitas keseharian pelayanan perpustakaan. Kemudian, prasarana perpustakaan adalah fasilitas penunjang utama bagi terselenggaranya kegiatan pelayanan perpustakaan. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam sarana dan prasarana di perpustakaan sekolah. Yang pertama ada ruangan perpustakaan. Ruangan perpustakaan sekolah secara umum memiliki berbagai fungsi. Yang pertama yakni menciptakan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar bagi murid dan guru. Yang kedua, mempermudah murid dan guru dalam mencari bahan pustaka yang diinginkan. Yang ketiga, mempermudah petugas perpustakaan dalam memproses bahan-bahan pustaka serta dalam memberikan pelayanan terhadap pemustaka. Nah, yang kedua ada peralatan perpustakaan. Peralatan perpustakaan benar-benar diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar. Peralatan perpustakaan sekolah ada yang bersifat habis pakai dan peralatan yang tahan lama. Peralatan habis pakai adalah peralatan yang relatif cepat habis, misalnya pena, formulir pendaftaran, kartu anggota,
kapur tulis, spidol, blanko, surat, dan lain sebagainya. Peralatan tahan lama adalah peralatan yang digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama, misalnya kotak surat, gunting, penggaris, papan tulis, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada perlengkapan perpustakaan. Jenis perlengkapannya antara lain ada rak buku, rak surat kabar, rak majalah, kabinet gambar, meja sirkulasi, lemari katalog, papan display, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada asas-asas ruang perpustakaan. Nah, asas-asas tata ruang perpustakaan yaitu ada asas cara, asas rangkaian kerja, dan asas pemanfaatan. Nah, pembahasan yang selanjutnya dalam manajemen perpustakaan sekolah ada manajemen koleksi perpustakaan sekolah. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Koleksi perpustakaan adalah sekumpulan bahan pustaka dan sumber informasi yang berbentuk buku maupun non-buku yang disediakan dan dikelola sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Nah, di sini dalam manajemen koleksi perpustakaan, kita akan membahas jenis-jenis koleksi perpustakaan dan teknik atau cara pengadaan koleksi perpustakaan. Nah, apa saja jenis-jenis koleksi perpustakaan? Yang pertama, ada jenis koleksi dalam bentuk karya cetak. Nah, biasanya karya cetak ini berupa buku teks, buku referensi atau rujukan seperti ensiklopedia, kamus, almanak, anual, direktori, handbook, biografi, sumber geografi, terbitan pemerintah seperti peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan terbitan berkala seperti majalah, jurnal, buletin, dan surat kabar. Nah, yang kedua, ada bentuk karya rekam. Nah, karya rekam ini biasanya berupa kaset VCD, CD, CD-ROM pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, yakni media elektronik atau note recorder. Nah, ini biasanya yaitu berupa media penyimpanan informasi berupa pangkalan data yang ditayangkan melalui komputer monitor, misalnya internet. Nah, pembahasan yang selanjutnya yakni teknik atau cara pengadaan koleksi perpustakaan. Nah, yang pertama yakni kebijakan kepala sekolah atau madrasah. Nah, ini tentunya dengan mempertimbangkan usulan atau saran dari guru atau komite pendidikan atau juga petugas perpustakaan. Nah, yang selanjutnya penetapan anggaran rutin atau non-rutin. Jadi, anggaran ini digunakan untuk pengadaan buku, langganan majalah atau surat kabar, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adanya kerjasama dengan pihak lain. Nah, kerjasama dengan pihak lain ini biasanya seperti kerjasama dengan penerbit, LSM, perpustakaan daerah, yayasan, atau organisasi keagamaan. Nah, yang selanjutnya, koleksi perpustakaan yang diperoleh biasanya berasal dari berbagai sumber. Yang pertama dari pembelian. Nah, penambahan koleksi perpustakaan dapat berasal dari pembelian. Untuk itu, jadi perlu penetapan anggaran sekurang-kurangnya 5% dari seluruh anggaran sekolah. Nah, kemudian sumbangan. Sumbangan buku bisa diperoleh dari penerbit, perpustakaan daerah, pemerintah, masyarakat, yayasan, atau organisasi keagamaan. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh masyarakat, guru, atau siswa.
Nah, biasanya tokoh masyarakat, guru, atau siswa sering memiliki buku-buku atau majalah di rumah. Nah, buku tersebut bisa dihibahkan atau dititipkan oleh pemiliknya agar lebih bermanfaat di perpustakaan. Yang selanjutnya, tukar-menukar. Nah, tukar-menukar koleksi ini biasanya karena tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perpustakaan sekolah. Maka dapat ditukarkan ke perpustakaan atau pusat informasi lainnya yang lebih sesuai. Kemudian, membuat sendiri. Pihak sekolah atau madrasah biasanya dapat membuat koleksi sendiri, misalnya membuat clipping, pengumpulan makalah seminar, pengumpulan bahan ajar, atau pengumpulan soal-soal ujian. Nah, selanjutnya dalam manajemen perpustakaan sekolah yang akan dibahas, yakni manajemen pelayanan perpustakaan. Mari kita bahas bersama-sama. Pelayanan perpustakaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pustakawan sekolah agar bahan-bahan pustaka dapat dimanfaatkan dan diberdayagunakan dengan optimal oleh pemakai perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat menjalankan seluruh fungsi-fungsinya dengan baik. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam pelayanan perpustakaan dan peraturan dan tata tertib perpustakaan. Untuk yang pertama yakni macam-macam pelayanan perpustakaan. Yang pertama ada layanan sirkulasi. Pelayanan sirkulasi meliputi pelayanan pinjaman, pengembalian, pemberian sanksi, penagihan, pemberian informasi tentang peraturan-peraturan perpustakaan, dan pernyataan bebas pinjam. Yang kedua, pelayanan referensi. Pelayanan referensi merupakan kegiatan berupa pemberian bimbingan kepada siswa dan pemakai perpustakaan sekolah agar mampu menggunakan semua jenis koleksi referensi dengan cepat, tepat, dan akurat. Yang ketiga ada layanan bimbingan pemustaka. Pemberian bimbingan ini sangat penting dalam optimalisasi pendayagunaan perpustakaan sekolah. Selain itu juga untuk membangun keterampilan dan kreativitas siswa. Selanjutnya ada peraturan dan tata tertib perpustakaan. Yang pertama ada syarat keanggotaan. Nah, untuk syarat keanggotaan bagi tiap perpustakaan itu berbeda-beda ya. Jadi, apabila kita ingin menjadi anggota suatu perpustakaan, kita harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perpustakaan tersebut. Kemudian hak anggota. Hak anggota meliputi jumlah pustaka yang boleh dipinjam, pemakaian ruang baca, pemanfaatan koleksi audiovisual, ataupun pemanfaatan internet. Nah, keterangan ini perlu dicantumkan dalam peraturan dan tata tertib agar tidak terjadi salah paham dalam pemanfaatannya. Yang selanjutnya, kewajiban anggota. Kewajiban anggota perlu diterangkan bahwa setiap pemakai perpustakaan wajib menaati peraturan dan tata tertib perpustakaan. Manfaatnya adalah akan memperlancar penggunaan fasilitas, meratakan kesempatan penggunaan, dan ikut menjaga kelestarian bahan pustaka. Yang selanjutnya ada sanksi. Sanksi adalah ancaman hukuman terhadap pelaku pelanggaran tata tertib maupun peraturan perpustakaan. Sanksi dimaksudkan untuk mendidik pemakai agar menaati tata tertib. Sanksi juga dibuat karena pertimbangan bahwa kadangkala peraturan menjadi tidak bermakna apabila tidak disertai sanksi. Inilah pentingnya membuat ketentuan mengenai sanksi yang cocok bagi para pelanggar peraturan dan tata tertib perpustakaan. Sanksi juga harus mengandung unsur mendidik dan tidak melebihi batas kemampuan siswa.
Nah, mungkin cukup sekian video yang saya buat ini. Semoga dapat memberi kita manfaat, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.